إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والنبي من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين وعلى من هدى المصطفى والدين لدين محمد أحمد محمد وعلى منهج بها الشيخ محمد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف نفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kitab Adhkaril Haji. Kitab di sini menjelaskan tentang bacaan-bacaan zikir-zikiran dari haji. I'lam anna adhkaral haji wa da'awatihi katsiratun la tanhasir. Ketahuilah sungguh zikir-zikir, bacaan-bacaan orang haji, wa da'awati dan doa-doa di saat ibadah haji katsiratun itu banyak. Orang haji itu sangune apa? Selain sangu untuk materinya buat perjalanan pulang pergi dan biaya hidup di sana ataupun keluarga yang ditinggal, itu harus punya bekal, yaitu takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Harus punya ilmu, harus punya pengetahuan, karena dia itu mau haji. Ilmu tentang ibadah haji harus punya, harus paham syaratnya haji, rukunnya haji, wajibnya haji, dan hal-hal yang berkenaan tentang ibadah haji. Juga memahami hal-hal yang menjadikan hajinya itu gagal atau mengurangi pahala. Juga harus tahu. Lakin nusyiru ilal muhimmi min maqasidiha. Tapi kami Imam Nawawi akan menunjukkan kepada yang penting dari maksud-maksud di dalam zikir ataupun doa-doa haji. Wal adhkaru allati fiha ala darbain. Adapun zikir-zikir yang ada di dalam ibadah haji itu ada dua bagian. Jadi doa-doa, bacaan-bacaan orang ibadah haji itu ada dua bagian. Adhkarun fi safari, yang pertama zikir di saat perjalanannya, pepergiannya. Wa adhkarun fi nafsil haji, dan satu zikir atau kumpulan zikir ketika ibadah haji yang fokus dalam ibadah tersebut. Jadi ada dua bacaan-bacaan, yaitu di saat bepergian, kemudian di saat fokus pelaksanaan ibadah haji di tanah suci. Wa amma allati fi safarihi fanuakhiruha. Adapun zikir-zikir fi safarihi, di dalam bepergian haji, kami akhirkan nanti.
linadhkurha fi adhkaril asfar, insyaallah taala untuk kami sebutkan nanti itu zikir-zikir di dalam zikir bepergian. Pergi-pergi itu ada zikiran. Mau pergi kemana ada zikir yang hendaknya kita kaum muslimin memahaminya. Wa ammal ladzi fi nafsil haji, adapun zikiran yang saat fokus ibadah haji, fanadhkuruha ala tartibi amalil hajj, maka kami akan sebutkan itu zikir sesuai urutan amaliyah haji, insya Allah ta'ala. Kami akan sebutkan urutan zikir-zikirnya. Ya baiknya ya urut supaya kita kalau melihat orang ibadah haji atau kita nanti semoga nanti Allah berikan kesempatan, amin Allahumma amin. Ketika ibadah haji kan ada urutan-urutannya. Ketika urutan-urutan kita tahu, ketika kita ini berpikir bayangkan ya. Atau nanti ketika melaksanakan sudah paham, jadi enak nanti kita sudah tahu itu zikirannya. Wa ahduhu wa uhadzibul adillah, aku hapus dalil-dalil wal ahadis dan hadis-hadis fi aksariha yang terlalu banyak, diambil yang mungkin kita bisa gampang mudah dipahami sama Imam Nawawi ini. Dalil-dalil atau hadis-hadis yang terlalu banyak melebihi dari cukup, diambil hanya yang cukup saja. Khaufan min tulil kitab, karena beliau menyampaikan takut nanti terlalu panjang nanti kitabnya, sehingga terlalu panjang kan kesulitan nanti kita orang awam untuk memilihnya. Sudah dipilihkan sama beliau. Husul zamah ala mutalaih dan nanti bisa menghasilkan hasil dalam mutolaahnya, menghasilkan kepuasan kita dalam mutolaah zikir-zikir yang telah dicukupkan oleh beliau. Fa in hadzal bab tawilun jiddan, karena sungguh bab ini sangat panjang. Bab tentang haji ini sangat panjang, ya. Falihada, maka karena inilah as'aluka fi al-ikhtisar insyaallah taala. Karena inilah saya minta untuk yang ringkas saja, insyaallah. Fa awwalu dzalika, adapun kita mulai masuk dalam pembahasan zikir di saat fokus ibadah haji. Fa awwalu dzalik idza arada al-ihrama igtasala wa tawadda, igtasil wa tawadda. Igtasala wa tawadda wa labisa izarahu wa ridah. Ketika seseorang itu sudah berkehendak ihram itu pakai pakaian haji. Kalau laki-laki pakaiannya yang biasanya dua lapis haji atau umrah itu. Siapkan mandi, wudu, pakai pakaiannya. Apa itu? Yang laki-laki kan izarah walidah, sarungnya satu lembar untuk jabatan, untuk sarung satu lembar lagi untuk ridahnya diselendangkan, nutupin atas pusar. Wa qad qaddamna ma yaquluhul mutawaddi wal mughtasil, dan sungguh kami telah dahulukan apa itu doa-doa bagi orang yang wudu, orang yang mandi. Imam Nawawi telah menyampaikan di bab-babnya sudah. Wa ma yaqulu idza labisa thawb, dan apa yang diucapkan dia di saat memakai pakaian sudah ditutur sama Imam Nawawi di babnya pakai pakaian.
Mandi kita berdoa, masuk kamar mandi, di kamar mandi adabnya bagaimana? Kemudian keluar kamar mandi bagaimana? Wudhu kita bagaimana? Kita dituntun sama beliau atau ulama-ulama lainnya, guru-guru kita. Setelah mandi, setelah pakai pakaian ihram, niat pakaian ihramnya juga itu sudah benar. Summa yusalli rakaatain, setelah itu salat 2 rakaat. Setelah itu salat 2 rakaat. Ini salat apa ini? Ini salat mutlak. Wa taqaddamat adhkarus shalah, dan kami telah disebutkan telah dahulu telah lewat zikir-zikiran salat. Bacaan-bacaan salat telah dijelaskan. Wa yustahabu an yaqra'a fi raqatil ula, dan disunnahkan, dianjurkan di saat rakaat pertama, kan salatnya 2 rakaat. Ba'dal Fatihah, sesudah Fatihah untuk membaca Qul ya ayyuhal kafirun. Jadi ini salatnya salat habis wudu udah, salat mutlak boleh, salat mau melaksanakan ibadah haji ihram dia ini. Tapi ini salatnya salat mutlak. Rakaat pertama baca Fatihah, kemudian Qul ya ayyuhal kafirun salatnya. Misalnya yang kedua setelah Fatihah, Qul huwallahu ahad, baca surat Qul huwallahu ahad, surat Al-Ikhlas. Fa idza faragha minas salat, ketika usai salat, ustuhibba an yad'ua bima sya', silakan, dianjurkan, disunahkan doa, silakan apa yang dia kehendaki. Wa taqaddama dzikru jumalin min ad-da'awat, dan telah dilewatkan, telah dahulu penyebutan beberapa doa-doa wal azkar khalfas shalah, sesudah salat. Bersolat ono zikiran-zikiran kan sudah dipaparkan. Fa idza arada al-ihram nawahu bi qalbihi. Pakai pakaian sudah, sholat sunnah sudah. Ini berkehendak mau ihram ini ya, berkehendak mau ihram. Jadi tadi sholat itu sholatnya sholat mutlak, atau bisa sholat apa itu syukur, wudu. Kemudian setelah sholat mungkin ada zikiran-zikiran dibaca, monggo. Setelah itu fa idza arada al-ihram nawahu bi qalbih, maka niatlah dengan hatinya mau ihramnya untuk haji atau untuk umrah, atau niatnya untuk apa? Untuk umrah dan haji misalkan. Kemudian wa yustahabu an yusaida bilisanihi qalbah, hendaknya disunahkan lisannya membantu hati di dalam niat. Wa yaqulu, maka mengucapkan orangnya itu nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla, saya niat haji. Nah ini karena haji ya niatnya saya haji. Niatnya haji, maka niatnya saya niat haji. Wa ahramtu bih, dan aku ihram untuknya, untuk haji lillahi azza wa jalla, karena Allah subhanahu wa ta'ala, karena Gusti Allah. Labbaik Allahumma labbaik, sendika dawuh ya Allah saya datang. Siap ya Allah, siap ya Allah, saya datang ya Allah, panggilannya Allah untuk hadir ke tanah suci, ibadah haji. Ila akhiril talbiyah, sampai akhirnya bacaan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, seterusnya. Wal wajib, adapun yang wajib yaitu niatul qalbi, hati yang niat. Jadi niat saya mau haji dan ihram,
untuknya, untuk haji karena Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Sendika dawuh ya Allah, siap saya datang ya Allah. Yang wajib itu hatinya yang niat, wal lafdu sunnah. Sementara lisannya mengucapkannya dengan mulut adalah sunnah. Ucapkan dengan mulut kita ini sunnah. Falau iktasar 'alal qalbi ajza'ah. Andaikan diringkas pakai hati aja bagaimana? Silakan, boleh. Walau iktasar 'alal lisan lam yujzi'hu. Andaikan diringkas dengan lisan saja, tidak cukup. Hatinya tidak berarti. Maka hatinya harus. Lebih utama itu hati sama lisannya. Tapi kalau diringkas saja salah satu berarti harus hatinya. Kalau lisan hatinya tidak boleh, harus dengan hati. Qala al-Imam Abul Fatah Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, law qala yakni ba'da hadha Allahumma laka uhrimu nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami kana hasanan. Allahumma laka uharrimu nafsi wa sya'ri wa bashari wa lahmi wa dami kana hasanan. Imam Abul Fatah Sulaim bin Ayyub Ar-Razi, beliau menyampaikan, andaikan orang haji itu mengucapkan sesudah ini tadi niatnya, yaitu mengucapkan Allahumma laka uharrimu nafsi, ya Allah, karenamu ya Allah aku haramkan jiwaku. Diharamkan maksudnya apa? Haram dari hal-hal yang membahayakan kepada aku. Aku haramkan jiwaku dari hal-hal yang membatalkan haji. Dari kesombongan, dari ujub, bangga diri dan sebagainya. Jadi Allahumma laka uharrimu nafsi, ya Allah aku haramkan diriku dari hal-hal yang membahayakan ibadah haji. Wa sya'ri atau rambutku, rambutku. Wa bashari atau kulitku, dan kulitku, wa lahmi dan dagingku, wa dami dan darahku. Kalau orang itu mengucapkan itu, kana hasanan, bagus. Jadi setelah nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi azza wa jalla, aku niat haji dan aku ihram dengannya karena Allah Ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, ya Allah aku haramkan jiwaku dari hal yang membahayakan ibadahku, ibadah haji. Juga sya'ri, rambutku, kulitku, dagingku, darahku, maka itu ucapan itu baik. Wa qala ghairuhu yaqulu aidan, selain Imam Abul Fatah juga menyampaikan, Allahumma inni nawaitul hajja fa inni alaihi